tuh terkenal Kak waktu itu. Kayak bisa mindahin janin dari seorang ibu yang nggak mau hamil itu ke rahim orang lain gitu. Atau dia bisa ngehadirin sosok bayi ke rahim seorang ibu yang nggak bisa hamil lewat ritual. Jadi kondisi tanah yang aku bangun itu ternyata dulunya orang-orang tuh nggak berani lewat situ. Tanah itu tuh dulunya bekas kuburan, tapi kuburan yang udah mulai rata gitu loh Kak sama tanah. Cuman memang diyakini di situ tuh bekas kuburan lama Kak, di zaman terdahulu. Itu ilmu perdukunan, terutama ilmu buhun, itu tuh menjadi suatu tradisi yang nggak bisa dilepasin dari kampung aku sampai detik ini. Sampai pada akhirnya bapak aku tuh meninggal 4 bulanan yang lalu. Bapakku udah jadi hantu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping gue nih udah ada Kak Sam. Waduh, Kak, gimana Kak kabarnya Kak? Baik Kak. Sehat ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Kak Sam nih ya. Nah, tapi sebelum Kak Sam menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Kak Sam. Udah meluangkan waktunya datang ke sini gitu kan ya. Yang semoga aja nih di balik pengalamannya Kak Sam nanti teman-teman semua ini bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Gitu ya Kak ya? Iya benar-benar. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Kak, katanya keluarga daripada Kak Sam ini tinggal di rumah conjuring. Iya. Terus kemudian sampai kira orang tua meminta anak ke jin dan lahirlah Kak Sam ini sampai akhirnya bokap meninggal gitu Kak ya? Iya betul. Wah nih penasaran banget sih tentang kisahnya Kak Sam ini. Lebih tepatnya daerah mana tuh rumahnya yang nanti Kak Sam akan ceritain ke teman-teman semua nih dari awal sampai akhir nih. Oke, Kak mungkin tahan dulu kali ya ceritanya ya. Boleh. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Kak, diminum dulu silakan kopinya. Thank you. Silakan diminum dulu. Waduh. Awas. Oke, udah siap nih Kak Sam buat ceritain ke teman-teman semua nih? Siap Pak. Siap ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Itu dulu Kak, waktu ibu aku menikah sama bapakku, beliau itu nggak bisa punya anak sekitar 6 tahunan. Waktu itu tuh beliau masih tinggal di rumah deket almarhum kakek yang dari mama. Nah karena ada keturunan juga dari keluarga kakek itu yang nggak bisa punya anak Kak, mamaku takut dong, takut nggak bisa punya anak gitu. Akhirnya mamaku sama bapak tuh diskusi, mutusin buat ke salah satu dukun beranak yang kalau di kampung aku disebutnya Paraji gitu. Dia tuh terkenal Kak waktu itu. Kayak bisa mindahin janin dari seorang ibu yang nggak mau hamil itu ke rahim orang lain gitu. Atau dia bisa ngehadirin sosok bayi ke
ke rahim seorang ibu yang nggak bisa hamil lewat ritual kayak mandi, kembang, terus kayak nyiapin sesajen, kopi pahit, kopi manis, susu, kayak terus kembang kayak gitu. Dimandiin ibuku. Gak berserang lama dari ritual itu, bapak aku tuh mimpi Kak. Mimpi didatengin almarhum kakek buyut. Beliau itu di mimpi bapakku ngetuk-ngetuk pintu. Pengen maksa masuk ke rumah. Cuman nggak bisa masuk. Bapakku nggak ngizinin. Beliau tuh cuma nitipin kayak satu benda pusaka yang orang Sunda gitu, namanya kujang, yang kecil itu. Bapakku nerima titipan itu. Nggak berselang lama setelah mimpi itu Kak, ada sekitar 2 minggu mungkin, ibuku tuh diperiksa hamil, dapat anak, dan itu aku gitu. Akhirnya lega dong bisa hamil ngejalanin keseharian seperti biasa tanpa ada kendala apa-apa. Alhamdulillahnya aku lahir dengan persalinan yang cukup sulit. Sekitar kurang lebih 2 harian lah ibu aku tuh ngelahirinnya, susah banget. Tapi setelah lahir aku tuh sehat untungnya pas lahir. Prematur? Enggak? Aku lebih bulan malah. Lebih bulan, sekitar 11 bulan malah aku di dalam perut. Lama Kak, cukup lama. Makanya persalinannya susah Kak. Nah abis itu aku lahir sehat, gak ada kurang apa-apa. Aku tuh disayang sama orang tuanya. Kita ngejalanin hari kayak biasa. Sampai tiba di sekitar usia 3 bulan sampai 6 bulan itu, aku tuh mulai sakit-sakitan. Kayak demam, terus flu yang nggak sembuh-sembuh, mau diobatin ke bidan, ke dokter tuh nggak sembuh Kak. Terus ada sampai di waktu aku itu nangis, dari mulai nangisnya itu jam 5 sore, setengah 6 lah, pokoknya menjelang maghrib sampai dengan menjelang subuh. Nah di situ tuh aku menangis kayak gitu tuh berlangsung sekitar 1 mingguan lebih, mau hampir 2 minggu. Sampai badan aku biru, muka aku biru gitu, mata aku tinggal putihnya doang Kak, yang hitam-hitam tuh ke atas semua, selalu kayak gitu setiap malam. Ibu aku khawatir dong, mana anaknya ini anak yang paling dinanti-nantiin gitu selama penantian panjang 6 tahun. Akhirnya karena kakek aku itu sosok orang yang dituakan di kampung itu, kayak kuncen gitu Kak disebutnya. Mama aku kan ke rumah kakek aku tuh, bilang kalau misalkan apa ya, kok anak aku kayak gitu, nangis terus, kalau siang normal kok Pak katanya, tapi kalau malam nangis terus ya kayak gitu. Setelah itu kakek aku nyuruh nenek aku nyiapin kayak semacam pot tanah liat gitu Kak, yang kebentuknya kayak gini, terus ada kakinya gitu, pakai bara api, arang gitu. Kalau di aku sebutnya parukuyan sih. Nah dibaca jampe-jampe gitu di rumahnya, terus ngebakar rokok beberapa batang, sama ngebakar kemenyan. Di situ tuh kakek aku diem lumayan lama. Pas beliau udah selesai sama ritualnya, beliau ngomong ke orang tua aku kalau misalkan nama aku tuh harus diganti gitu, karena aku itu ternyata diikutin sama sesuatu yang nggak terlihat sama mereka gitu loh. Mereka tuh pengen ngambil aku lagi dari orang tua aku. Akhirnya nama aku tuh diganti Kak. Abis itu nama aku nggak cuma diganti cuma-cuma kayak gitu, tapi diganti pakai ritual juga. Jadi kakek aku tuh nyuruh bapak aku buat nyari anak ayam yang segini, yang masih baru netes. Itu lehernya dipites Kak sama kakekku, anak ayamnya diminumin ke aku darah ayamnya itu. Terus si anak ayamnya itu ditaruh yang udah meninggal di perut aku, sampai anak ayamnya tuh hitam Kak, menghitam, dan saksinya juga banyak gitu. Akhirnya setelah pergantian nama itu, setelah ritual itu, aku tuh mulai berangsur-angsur membaik gitu loh Kak. Udah nggak nangis-nangis lagi, udah nggak demam-demam lagi. Cuma setelah itu aku tuh jadi kayak mulai peka gitu sama hal-hal kayak gitu, mulai ngobrol sendiri. Mama aku juga sering ngeliat aku kayak diajak main sama seseorang gitu, terus kayak ngajak-ngajak seorang, teh ayo masuk yuk ke rumah gitu. Tapi mamaku nggak ngeliat siapa-siapa, cuman kayak aku aja gitu sendirian.
Setelah aku sehat berselang beberapa tahun, di usia aku yang ke-6 tahun, bapakku tuh memutuskan untuk ngajak pindah kami sekeluarga ke kampung bapakku. Kebetulan kampung bapak aku itu cuman tetangga kampung Kak. Jadi satu desa tapi beda kampung. Itu aja, dekat jadinya. Nah di kampung aku itu kampung yang masih terkenal sama hal-hal mistis. Jadi kayak juru kunci, kuncen gitu, itu ilmu perdukunan, terutama ilmu buhun, itu tuh menjadi suatu tradisi yang nggak bisa dilepasin dari kampung aku sampai detik ini. Apalagi pada zaman itu kan sosok yang dituakan tuh masih banyak. Dan kebetulan kedua keluarga aku tuh, dua-duanya kakek aku ini, orang yang dituakan di masing-masing kampungnya. Jadi kami sama-sama menganut kepercayaan kayak gitu. Nah setelah kami diajak pindah, kebetulan lahan yang dipindahi itu dekat rumah kakek yang dari bapak. Cuman berjarak beberapa meter, cuman kehalang kayak satu sumur, terus ada pohon mangga. Nah di samping sumurnya itu rumahku Kak. Tapi waktu itu lahannya masih kosong, kayak kebun bambu yang benar-benar masih rimbun, sepi lah orang-orang penduduk di situ. Jadi masuk ke arah kampung aku itu jarak rumah ke rumah itu jauh, nggak berdekatan gitu kan. Kalau misalkan kayak di sini kan berdekatan ya, di kampung aku tuh nggak berdekatan Kak, jauh rumahnya. Di situ masuk gang, rumah kakekku, sumur, terus baru dibangun rumah aku. Rumah aku tuh masih baru berdiri bata merah sama genteng aja, belum di keramik, dapur pun masih bilik. Aku tuh mulai nempatin rumah itu dalam kondisi rumah aku yang belum jadi kan. Dan aku mau ceritain dulu Kak sebelumnya. Jadi kondisi tanah yang aku bangun itu ternyata dulunya orang-orang tuh nggak berani lewat situ karena banyak dicegat gitu sama makhluk-makhluk yang menyeramkan. Dan katanya tanah itu tuh dulunya bekas kuburan, tapi kuburan yang udah mulai rata gitu loh Kak sama tanah, dan udah mulai ditumbuhin kayak pohon-pohon bambu ya. Jadi udah nggak kelihatan tuh kuburan-kuburannya. Cuman memang diyakini di situ tuh bekas kuburan lama Kak, dari zaman terdahulu. Terus juga ada sungai kan dekat kampung aku di ujung, kayak ada yang gotong evakuasi korban hanyut di sungai itu, berhenti di sumur samping rumah aku itu. Mereka tuh sekitar berempat apa berenam gitu, aku lupa, aku pernah diceritain juga. Tapi mereka tuh mandi di situ. Jadi si mayatnya itu ditaruh dulu Kak deket sumur, di bibir sumurnya. Sumurnya sumur tanah, bukan sumur yang berdiri gini. Flat dia rata sama tanah. Jadi yang pada evakuasinya itu mandi. Dan katanya si roh yang orang hanyut itu nyangkut di situ, nggak bisa pergi lagi. Karena kebetulan di sumur itu juga ada pohon yang bisa jadi tempat tinggal dia juga. Lanjut lagi ke rumah itu. Setelah aku nempatin di situ, aku tuh kayak mulai ngerasain gangguan pertama itu di beberapa hari setelah aku tinggal di rumah itu. Bapak aku pada saat itu sering keluar kerja gitu, kayak 2 hari, 3 hari nggak pulang. Jadi aku di rumah itu cuman pure berdua. Walaupun rumah kita dekat sama kakek nenek, tapi kita nggak terlalu akrab gitu. Jadi aku cuman selalu berdua. Nah waktu itu aku masih ingat sih, sore-sore kayak 5:30 gitu, kayak ada suara gagak, cuman kayak gitu-gitu Kak, burung hantu. Nggak punya radio, nggak punya TV, jadi kita tuh cuman kayak ngobrol sama mama gitu berdua. Habis itu sore-sore kita udah tidur sekitar jam 8-an. Nah pas kita udah tidur, udah nyenyak, aku waktu itu demam Kak. Nah sekitar jam 11:30 malam kalau nggak salah, waktu itu kita ngedengar suara kayak srek gitu, tapi jauh, nggak terlalu dekat, pelan gitu. Terus ritmenya juga nggak terlalu kenceng, srek gitu. Kita cuman kayak serapa ya gitu, nebak-nebak apa suara daun jatuh gitu kan, banyak bambu kan. Tapi kok suaranya nggak hilang-hilang ya, makin lama makin intens. Kita nyoba tidur juga nggak bisa, karena kan keganggu lah sama suara kayak gitu kan, bunyi-bunyi yang srek kayak gitu. Makin lama makin kenceng suaranya, makin cepet.
Akhirnya mama aku penasaran, karena aku waktu itu belum terlalu ngerti kan sama hal-hal kayak gitu. Akhirnya mama aku gendong aku, takutnya ada sesuatu atau apa gitu. Gendong aku ke ruang tengah rumah itu. Nah, aku mau jelasin juga nih, rumah aku tuh layoutnya ruang tengah, ruang TV, terus kamar depan, kamar belakang, belakangnya itu ruang makan, terus ke belakangnya lagi dapur, jadi lumayan lega kan. Nah, waktu itu karena kita yang cuma berdua, mama aku gendong aku, pas kita keluar dari kamar itu kita kaget, kayak tatap-tatapan gitu loh, gitu loh. Mama aku sampai langsung mukanya pucet kak, sapu lidi yang segenggam gini diikat pakai kain kan, nggak ada gagangnya. Itu disenderin di tembok tadinya, pas sore-sore aja bekas nyapu, dia nyapu sendiri. Jadi yang suara yang kita dengar itu si sapu lidi itu, dia nyapu terus. Mama aku lumayan lama tuh bengong, tapi abis itu mama aku langsung kayak lari gitu, ngambil sapunya, ngejar sapu itu, diambil, dibawa ke kamar, terus ditaruh di balik kasur kita yang kita tidurin. Nah, posisi waktu itu kita tidur pakai ranjang, terus pakai kelambunya bukan kelambu yang jaring-jaring, tapi kelambu tebel yang kotak tebel, yang bahkan angin aja susah masuk gitu. Jadi mama aku taruh di bawah kasur, terus kita tidurin. Kita mulai ketiduran lagi tuh 10 menit setelah kejadian itu. Tapi kita kebangun lagi gara-gara sapu itu berulah lagi. Sapu itu sekarang bukan nyapu kak, sapunya jatuh dari atas kelambu, satu batang jatuh dari atas, kayak nembus gitu, jatuh tepat ke muka kita. Itu berlangsung lama. Pas mamaku cari-cari di bawah kasur, itu nggak ada sapunya. Ternyata pas dibuka kelambunya, sapunya udah di bawah. Padahal jelas-jelas tuh sapu ditaruh di bawah kasur kita gitu loh, ditidurin. Mana mungkin sih bisa jatuh kalau misalkan nggak ada sesuatu yang memang sengaja ganggu kita gitu. Akhirnya mama aku ingat tuh pesan dari keluarga kakek yang dari mama, kalau misalkan terjadi gangguan kayak gitu, itu harus nyiapin garam kasar, bawang putih atau bawang merah ya, aku juga lupa, tapi kayak gitulah, sama cabai kering. Itu harus dibakar kak. Mama aku ngambil itu dong di dapur sambil gendong aku, sambil lari-lari, mukanya pucat, keringetan. Lari mama aku ke dapur. Terus dia nyiapin kayak api gitu di atas parukuyan itu. Dia bakar, asapnya kan ngepul tuh kan, seisi rumah penuh semua. Sapu itu berhenti kak, udah nggak jatuh-jatuhan lagi. Padahal sebelumnya jatuh-jatuhan, masih pas kita ngambil si parukuyan itu juga masih jatuh-jatuhan ke muka, ke kasur itu. Akhirnya sapu itu tuh alhamdulillahnya nggak ganggu lagi, udah berhenti gitu loh. Akhirnya kita dengan yang rasa trauma yang membekas banget gitu, kita bisa tidur lagi gitu. Sampai di besok harinya, bapakku tuh pulang dari kerjanya. Pas bapakku pulang, kayak biasalah, aku main, karena masih kecil, main di sofa tua lah yang waktu itu. Terus mamaku ngobrol sama bapakku di ruang depan itu. Pas aku mau ngambil mainanku yang jatuh, itu ada ular kobra yang lehernya tuh sekitar segini kak. Pas lehernya tuh berdiri tegak segede gini, panjangnya sekitar 2 meteran. Terus di atas kepalanya ini kayak ada ijo-ijonya gitu, ijo-ijo mengkilat gitu. Dia tuh kayak gini depan muka aku banget persis. Aku teriak dong, mama gitu. Terus mama aku kayak narik aku. Pas beliau narik aku, otomatis kita tatap-tatapan bertiga. Pas kita nengok, tuh ular udah nggak ada. Dan kita nggak tahu kapan dia datang, kapan dia pergi gitu kak. Kita cari-cari, bapakku cari ke setiap sudut rumah, karena pintu rapat walaupun masih tanah, nggak ada celah gitu buat hewan masuk ke dalam. Tapi anehnya nggak ada tuh hewan. Awalnya kita orang tuaku mikir gitu, kayak mungkin karena ini hutan bambu gitu, jadinya banyak hewan buas gitu loh ke rumah. Tapi setelah dipikir lagi, kok dia nggak kelihatan ya masuknya, keluarnya juga nggak kelihatan gitu. Sampai kita, katanya sih kalau misalkan naburin garam, ular nggak mau lagi masuk ya, nggak tahu juga ya. Cuman kita waktu itu yang ngelakuin itu aja sesuai kata orang gitu, naburin garam ke sekeliling rumah.
Beberapa hari kemudian bapak aku pergi lagi kerja. Bapak aku pas kerja, aku kayak ngedengar suara orang ketawa itu, cewek ngelilingin rumah gitu. Awalnya sih samar-samar. Sampai pas bapak aku di rumah pun suara itu tuh masih ada, Kak. Selalu ada. Gongnya sih pas bapak aku di rumah ya. Suara itu tuh kayak ngelilingin rumah. Terus kayak gitu. Terus ngakak. Ketawa itu kayak ngakak. Gimana sih, seneng gitu. Habis itu bapak aku penasaran siapa gitu. Di tengah-tengah hutan kayak gini. Masih gelap, siapa sih yang ketawa-ketawa gitu. Bapakku ngambil senter, terus keluar. Bapakku nyari sumber suara itu. Awalnya di samping kamar. Pas bapakku nyamperin ke samping kamar, dia pindah, lari ke belakang dapur. Dari dapur, bapakku ke belakang, dia pindah lagi ke samping yang satunya lagi. Dikejar lagi sama bapakku, ke depan dia. Aku sama mamaku di tengah rumah, gak keluar, cuma bapakku aja. Jadi kita berdua tuh ngedengar suara itu muter. Terus-terusan sampai 3 kali putaran, Kak. Baru berhenti. Itu sih pertamanya, kayak mulai banyak gangguan-gangguannya di rumah itu. Nah, waktu berlalu gitu kan, Kak, aku kayak udah mulai terbiasa gitu sama suara-suara ketawa itu. Kita semua sekeluarga. Jadi waktu itu tuh rumah aku tuh udah mulai nyicil di keramik, ya kan. Baru tengahnya aja melalui tembok gitu. Bapak aku udah mulai jarang keluar juga, Kak. Waktu itu kerjanya cuman kayak ya udah sore pulang. Pas satu malam rumahku udah di keramik itu, kayak di tengah rumah itu ada suara kayak harimau gitu, Kak. Awalnya sih jauh, samar, kayak dari hutan gitu asalnya. Kita kebangun, jangan-jangan ada harimau beneran, soalnya masih hutan. Gimana kalau misalkan itu harimau beneran gitu loh. Akhirnya bapakku ngintip, kita bertiga sih lebih tepatnya, ngintip di jendela gitu, beneran nggak sih ada harimau gitu. Tapi nggak ada, Kak. Di setiap jendela kita lihat, jendela di rumahku kan lumayan banyak ya, kita lihat nggak ada hewan apapun gitu. Dan ternyata pas kita telusurin suaranya itu di tengah rumah, di ruang depan itu. Tapi lagi-lagi sosoknya nggak kelihatan, Kak. Nggak ada yang bisa lihat sosok itu gitu loh. Dia tuh sekitar hampir 1 jam ngeraung yang awalnya cuman ngeraung biasa sampai kayak yang nadanya tuh marah gitu. Bapakku langsung nyuruh mamaku dong buat ngambil parokoyan, nyiapin sesajen juga, karena bapakku yakin itu tuh bukan harimau beneran, kayak ada sosok gitu yang mau masuk ke rumah. Bapakku tuh kebetulan orang yang bisa ilmu buhun juga dari keturunan, jadi dia bacain jampe-jampe gitu, diasep-asepin tuh rumah, seisi rumah. Pelan-pelan setelah 1 jam lamanya itu suara mulai menjauh ke hutan, balik lagi ke hutan, Kak, suaranya itu. Besoknya aku sama mama itu pergi ke rumah kakek setelah kejadian itu. Pas di rumah kakek kita ceritain, ya lebih tepatnya mamaku ceritain kalau misalkan ada kejadian itu di rumah gitu. Dan kakek aku tuh ngomong gini, gak usah khawatir katanya, itu tuh sebenarnya roh leluhur kita, karena keluarga kita itu menganut ilmu yang udah meninggal itu bisa jadi harimau gitu, Kak. Terus kata kakek aku dilanjutin gini, itu tuh berarti di rumah itu ada sesuatu yang mau masuk, cuman dihalangin sama leluhur kita, makanya ada suara itu di situ. Gak usah takut katanya kalau dengar suara itu, karena itu tuh bukan jahat tapi ngelindungin kita katanya gitu. Nah, setelah kejadian itu kita tenang dong, oh berarti ada yang jagain kita gitu loh di rumah itu, Kak. Akhirnya kita balik ke rumah setelah cerita kejadian itu ke kakek, kita ngelanjutin rutinitas kayak biasa, ya kan. Terus waktu itu berselang beberapa tahun, sekitar usia aku 14 tahunan lah, aku tuh waktu itu ngewarung gitu samping rumah, kan garasi, ada garasi gitu, itu dialih fungsiin jadi warung, toko sembako gitu. Terus aku udah mulai punya TV, udah punya kamar sendiri, tidur sendiri gitu. Mamaku di kamar belakang, aku masih di kamar depan. Nah, satu malam, Kak, mamaku juga posisinya lagi hamil kan, aku tuh nonton TV sendirian sekitar jam 10 malam. Nah, waktu itu
mamaku udah tidur tumben nggak nemenin aku. Pas di ruang TV, dapur lampunya dimatiin, ruang makan dimatiin, sisa ruang TV aja yang nyala. Itu aku kayak ngelihat samar-samar gitu, ada tangan kayak bayangan hitam, tangan kukunya panjang. Ini kan kalau tangan kita kan segini ya normal, dia tuh lebih panjang gitu, tapi ininya tinggal tulang-tulang aja. Terus kukunya panjang kayak melengkung-melengkung gitu. Terus kulitnya itu udah nyatu sama tulang, kayak bekas kebakar. Awalnya aku biasa aja, kayak bayangan gitu. Aku pikir bayangan, gak usah takut. Tapi pas aku nonton TV lagi, aku tuh kayak nyium bau kabel kebakar ya, bau gosong gitu. Dia tuh kayak ngerangkak gini, tangannya tuh gini. Karena yang aku lihat itu badannya hangus semua, dari kepala sampai kaki itu kayak bekas kebakar. Udah bener-bener sisa kulit sama tulang. Terus rambutnya gimbal segini, mukanya hangus kebakar. Pokoknya mukanya tuh peot, bener-bener peot banget. Lututnya ini, kan kita lutut ada ini kan, tulang ininya, itu kebalik di sini. Terus si kaki ini bukan ke depan, tapi ke belakang. Jadi dia nyeret-nyeret kakinya gitu. Dari ruang makan yang gelap, dia nyeret badannya ke deket TV gitu. Aku kaget dong, apa nih gitu loh. Aku langsung lari ke kamar, aku nggak matiin TV karena aku takut. Aku larinya ke kamar orang tua aku. Selama setahun Kak, aku nggak tidur di kamar aku karena saking takutnya kan lihat sosok itu. Mamaku marah tuh waktu aku lari ke kamar. Kenapa sih katanya, bukannya dimatiin TV-nya. Aku nggak bilang apa-apa Kak, aku nggak bisa ngomong, kayak mendadak gagu gitu saking takutnya. Waktu kecil kan walaupun aku kayak sering ngobrol sama sesuatu, tapi kan aku belum ngerti kan. Aku mulai ngerti tuh setelah aku dewasa gitu, setelah remaja lah, bahwa itu tuh hantu gitu loh yang aku lihat tuh. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, aku tuh kayak mulai terbiasa gitu loh. Jadi dia tuh nggak ganggu sebenarnya. Si sosok yang aku lihat itu, dia tuh kalau ngelihat aku cuman kayak gitu loh, kayak cuma ngelirik kayak gitu sambil nyeret badannya, tapi dia nggak ganggu. Dia tuh kayak seolah-olah tahu kalau aku tuh ngeliat dia gitu. Aku pas pagi-pagi bangun tidur itu pengen mandi sekitar jam 5:30 lah, jam 5-an. Kamar mandi aku kan jauh ya, di belakang, pas ujung dapur banget. Pas aku lewat, aku kayak ngelirik gitu, kayak ada yang putih-putih apa sih? Tapi aku nggak terlalu mikirin itu, kayak cuman selewat doang, mungkin karung padi, soalnya kan di situ tempat naruh padi juga kan. Udah tuh aku mandi Kak, selesai mandi aku balik ke kamar. Pas di kamar aku pakai baju. Biasanya kalau misalkan mau sekolah itu, aku ke warung dulu lewat pintu itu, biasa ngambil jajanan lah buat bekal. Tapi pagi itu pas aku mau ke pintu warung, itu aku ngelihat pocong, tingginya kurang lebih 2 meter lah. Terus pas gitu ngelayang, kain kafannya lusuh, mukanya hitam, matanya copot satu sini, baunya bau bangke, bau banget. Itu dari sini, dari mukanya belatung jatuh ke bawah. Orang tuh nggak lihat gitu loh, kenapa gitu loh. Nah habis itu aku gak jadi tuh masuk ke warung, aku balik lagi, aku lewat pintu depan aja. Aku bilang ke mama aku nggak mau ngambil jajanan kata aku. Kenapa? Katanya nggak apa-apa. Padahal aku takut Kak, cuman aku nggak mau cerita karena kan waktu itu mama aku posisinya lagi hamil kan. Aku takutnya mama aku shock gitu, nanti ketakutan yang ada malah kenapa-napa mama aku. Jadi aku simpan sendiri. Tapi ternyata mama aku itu juga nemuin kayak gundukan tanah merah gitu di situ di depan warung waktu nyapu. Itu aku tahu ceritanya setelah beberapa bulan setelah aku ngeliat itu sih. Terus habis itu pocong itu tuh kayak sekitar 1 bulanan lah di rumah itu selalu ada. Dan selama 1 bulan itu aku nggak berani masuk ke warung itu. Aku ditinggalin sendiri pun aku takut di rumah. Jadi ya udah, kalau misalkan orang tua aku nggak ada, aku lebih baik di rumah saudara atau di mana gitu, di rumah tetangga. Aku nggak berani di rumah itu sendirian. Setelah 1 bulan kejadian itu kan, mamaku tuh lahiran Kak. Dia tuh sering nyuci kayak pagi-pagi gitu. Di sumur itu mama aku nyuci subuh-subuh, mau aku temenin aja nggak mau ditemenin nggak gitu.
Karena kan belum genap 40 hari waktu mamaku nyuci ke sumur itu. Sedangkan di kampung aku tuh nggak boleh. Kalau misalkan belum genap 40 hari, jangankan nyuci subuh-subuh. Kalau misalkan siang-siang pergi jauh aja nggak boleh kalau di kampungku kan. Tapi mamaku ya udahlah, mau gimana lagi, kan harus nyuci gitu. Soalnya pagi-paginya kan buka warung juga. Mamaku nyuci ke sumur itu bawa baterai segede gini yang dijinjing ini. Dan ternyata pas mama aku nyuci di sumur itu benar, lampunya tuh kayak 3 kali dimatiin, hidupin, trek gitu. Mamaku hidupin lagi, terus dimatiin lagi, trek gitu. Sampai 3 kali. Mamaku teriak gini, Kak, lu gangguin gue lagi katanya. Gue pakai lu bayar utang ya katanya. Itu lari, Kak, suaranya aku juga denger. Padahal lumayan agak berjarak kan dari situ. Terus tuh mama aku teriak gitu, mereka tuh lari-lari, banyak suara langkah kakinya. Hehehe, katanya gitu. Tapi habis itu udah, katanya mama aku gak diganggu lagi setelah ngomong kayak gitu. Akhirnya pulang, mama aku kan bawa baju-baju itu, terus cerita ke aku kejadian itu. Makanya aku tahu. Jadi Kak, setelah aku lihat pocong, ingat ya pocong yang aku bilang tadi yang di rumah itu keluarga kita tuh kayak mulai hancur gitu, kayak mulai sering banyak konflik. Sebelumnya memang banyak konflik sih, cuman nggak sehebat itu. Tapi kok setelah kejadian ada pocong itu kok konfliknya makin parah. Sampai mamaku pernah aku pulang sekolah ngelihat mamaku mau di tempat makan itu, kaget dong. Teriak kayak, mama ngapain gitu loh. Mamaku nangis, aku udah gak kuat, gue udah gak kuat lagi. Terus-terusan kayak gini, sampai kalau berantem aja lempar-lemparan pisau kan Kak sama bapak aku tuh. Udah abisin aja gue gitu. Makin hari makin intens tuh Kak. Perselisihan di keluarga kita tuh gak pernah berhenti Kak. Sampai bapakku sakit-sakitan. Waktu itu aku udah lulus tuh sekolah. Aku kerja kan, dengan segala konflik di rumah aku, sampai akhirnya warung itu tutup. Aku yang nge-backup semua ekonomi keluarga kan. Nah, aku berselang setahun, setelah kerja setahun setengah, aku nikah sama seseorang lah yang dari pabrik itu juga, sama satu pabrik sama aku. Kita nikah, kita ngelangsungin acara gitu. Berjalan 6 bulan, bapak aku tuh mulai parah sakitnya. Kayak sampai kejang-kejang gitu Kak. Jadi bapakku mau parkirin motor, tiba-tiba kejang. Lidahnya tuh ngejulur keluar gitu, matanya putih. Seperti biasalah dibawa ke dokter dan sebagainya, dirawat di rumah sakit sekitar 1 mingguan lah. Bapakku sama mamaku di rumah sakit, aku sama mantan suamiku kan di rumahku kan, karena rumah kosong. Adekku ikut sama mamaku. Nah di rumah itu ternyata bukan lagi mama aku sama bapak aku yang konflik, tapi aku ganti. Aku sama mantan suamiku yang konflik. Sampai puncaknya itu waktu bapak aku pulang dari rumah sakit, tiba-tiba 3 hari kemudian bapakku nyeraiin mamaku. Itu puncak konfliknya sih. Abis seminggu bapakku nyeraiin mamaku, aku juga diceraiin sama mantan suamiku. Konfliknya sama Kak, hampir sama. Tapi kalau kita keluar dari rumah itu nggak terlalu banyak konflik sih. Kayak kalau di rumah itu tuh kayak panas gitu suasananya. Langsung kayak sebel gitu, lihat orang tuh sebel, jijik. Pokoknya setiap ada di rumah itu tuh konflik nggak pernah berhenti-henti lah. After diceraiin itu, aku tinggal di situ berdua sama bapakku. Kalau mamaku ngontrak, masih satu kampung. Akhirnya nggak berselang lama kan, bapak aku tuh mulai membaik. Aku pindah kerja ke salah satu kota gitu Kak, kota lain lah yang lumayan jauh. Otomatis bapakku sendirian dong di rumah itu, ya kan? Pas aku pulang nengokin bapakku waktu itu udah sakit-sakitan Kak. Bapakku aku suruh tidur di kamar aku kan, waktu sebelum aku pindah itu. Nah pas aku pulang bapakku cerita gini, gue gak mau tidur di kamar lo lagi katanya. Kenapa? Aku bilang, di kamar lo itu gue pernah tidur, tahu-tahu kaki gue ada yang nyeret katanya, sampai ke ruang TV. Sejak saat itu trauma katanya bapakku. Nah dari situ tuh kayak mulai banyak lah gangguan-gangguan. Aku juga dengar dari saudara-saudara aku gitu yang samping rumah, katanya sebelum bapakku meninggal itu kayak suara banyak orang ketawa-tawa, cewek cowok kayak ngumpul banyak gitu.
ketawa-tawa kayak puas gitu. Ada sesuatu yang mereka nanti-nantiin tuh tercapai gitu. Gimana sih, kayak orang kesenangan ngobrol, ketawa-ketawa. Tapi pas dilihat sama saudaraku tuh gak ada siapa-siapa. Padahal saudaraku kan sering kayak ngasih obat herbal gitu kan ke bapakku, karena bapakku sendirian. Sampai pada akhirnya bapak aku tuh meninggal 4 bulanan yang lalu. Nah pas aku selesai tahlilan di rumah kakek nenek aku, rumah kosong kan kak, hari pertama tuh setelah bapak meninggal. Aku tuh mau beres-beresin rumah, niatnya mau nyapu-nyapuin karena rumah tuh kotor. Ya kan karena laki-laki juga sendirian di rumah kan. Itu aku ngedengar suara ketawa ngakak, hahaha gitu. Kayak puas, kayak dia tuh kayak, oh ya gue udah dapat apa yang gue mau gitu. Seneng, luar biasa banget ketawanya sampai merinding. Sampai aku masih inget banget kejadian sampai sekarang kak. Kayak gitu sih kejadian-kejadian, rangkaian kejadian di rumah itu. Jadi kayak memang ada satu sosok yang, banyak sosok di rumah itu, tapi ada satu yang puas gitu loh sama kejadian sampai meninggalnya bapak aku dari semua konflik. Karena suara ketawa cewek itu selalu ada di rumah itu. Nah setelah 7 hari kepergian bapak itu, aku udah izin tuh sama keluarganya bapak, aku mau bawa pindah barang-barang ke rumah mamah ya gitu. Kenapa? Kata keluarga, ya kan kosong, nggak ada yang nungguin juga gitu loh di rumah. Sayang barang-barang aku kan kayak kulkas, TV kayak gitu-gitu. Akhirnya aku pindahan tuh, dibantuin sama saudara aku yang sebelah rumah kak. Pas aku pindah-pindahin sesuatu dekat dapur, itu ada kucing dari pintu garasi, lagi-lagi di pintu garasi. Itu kayak ngeraung-ngeraung gitu, ngelihat sesuatu kak di arah dapur. Dan berbarengan kucing itu ngeraung-ngeraung gitu, aku dengar lagi suara yang ketawa itu. Dia puas banget sih. Kayak mungkin kalau kita ngelihat ekspresinya dia puas sih, ngakak gitu. Kayak gitu sih kak, sampai sekarang aku jual rumahnya. Tapi aku setelah itu dapat info-info juga dari saudara-saudara yang lain, terus dari para tetangga gitu, karena kampung kan udah mulai ramai penduduk kan. Ditelepon aku sama tetangga gitu, kak, aku kan panggilnya kakak ya kalau di kampung. Kak katanya, orang-orang sekarang udah mulai pada takut loh lewat di jalan dekat makam bapak kakak katanya. Kenapa? Aku bilang, emang bapakku kenapa? Kata aku gitu. Kan bapakku meninggalnya cuma sakit. Enggak kak katanya, kayaknya ada yang bapak kakak belum beresin deh, soalnya bapak kakak selalu nunjukin wujudnya gitu sama kita semua, sampai orang-orang tuh nggak berani keluar kak. Terus kemarin juga saudara ada yang cerita kalau bapakku ngetuk-ngetuk pintu, terutama pintu rumah itu, kayak dia tuh ada sesuatu di rumah itu kak. Bapakku tuh ada yang tertinggal gitu, terus kayak minta air lah dan sebagainya. Terus ke rumah sepupuku yang lain, sampai ke rumah tetangga yang jualan uduk, dia tuh sampai sakit kak karena diteror bapakku. Jadi seolah-olah bapakku tuh meninggalnya karena sesuatu gitu, karena something yang memang belum waktunya gitu loh kak. Kayak gitu sih. Per detik ini pun bapakku masih selalu ada, bahkan ke mimpi aku dan ke mimpi orang tuaku, kayak ke mama ya terutama. Dia mimpi, mamahku mimpi bapakku minta adikku, pengen bawa adikku. Sampai sekarang adikku masih sakit-sakitan, bahkan sampai mimisan gitu. Kayak gitu sih kak. Jadi berawal dari rumah itu sampai berakhirnya dari rumah itu. Oke, diminum dulu silakan Kak Sam. Thank you. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Kak Sam saat nempatin salah satu rumah di daerah mana itu Kak? Di Cikarang. Di Cikarang, berarti Jawa Barat ya, Jawa Barat. Di mana banyak banget gangguannya gitu ya. Banyak ya. Oke, tapi sebelum ke arah rumah, ini penasaran banget dari orang tua daripada Kak Sam ini sendiri ya. Memang ketika suatu pernikahan suami istri pasti kan menantikan seorang anak kan. Iya betul. Ada yang berbulan-bulan, ada bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Gimana cara harus dapet anak, bahkan berusaha ikut promil. Iya. Gitu kan. Terus kemudian mungkin kalau yang punya uang sampai bayi tabung. Iya betul. Terus kemudian mungkin yang adopsi, bahkan sampai pergi lari ke dukun ataupun
ke yang lain-lain Iya. gitu kan. Dan salah satunya adalah orang tua dari Kak Sam ini sendiri. Betul. Oke. Nah, itu ke dukun beranak apa emang dukun spiritual? Itu dukun beranak, Kak. Dukun Cuman beranak. di kampung aku tuh dia tuh terkenal banget. Spiritualnya juga terkenal. Iya. Oh, oke, bahkan dia bisa memindahkan bayi. Iya, kalau misalkan aku nih nggak mau hamil anak ini gitu loh. Lagi hamil terus aku Diambil nggak lah. mau, dia pindahin ke orang lain gitu. Oh, kalau masalah ini kan gitu ya. Kalau misalkan untuk ininya, tapi itu malah Iya, memindahkan gitu. Oh, Kan ini- dipindahin gitu rohnya, Kak. Heeh. Jadi si ibu yang nggak bisa hamil itu sampai Itu bisa penantian hamil. selama 6 tahun. Iya betul. 6 Dan tahun. Kak Sam ini diper tuh sampai 11 bulan. Iya, udah Dan itu 11 bulan. persalinan sampai 2 hari. 2 hari susah. Wah, yang jadi pertanyaannya adalah ada perjanjian apa bokap sama si dukun itu, kan gitu. Iya sih. Iya kan? Iya. Aku juga nggak dapat Nggak dapat jawaban itu sih. ya. Iya, Oke, betul. pasti kan ya orang tua pasti minta anak gitu loh. Iya. Tapi kan pasti ada sesuatu perjanjian atau apalah namanya. Itu kan jatuhnya bersekutu sama jin ya. Iya, karena seminggu setelah nindik kuping aku nih, Kak, dukun beranak itu meninggal. Langsung meninggal. Ya emang mungkin udah dikasih anugerah anak mungkin Iya. gitu yang terus momennya pas nih sama minta ke dukun gitu. Mungkin juga bisa jadi. Mungkin itu takdirnya udah takdirin emang Kak Sam ini udah ada di rahim ibu gitu kan selama penantian 6 tahun. Tapi kan momennya pas banget nih. Pas ya. Sama pas orang tua dari Kak Sam ini minta sama dukun kan gitu Iya. ya. Oke. Terus yang dirasain nama Kak Sam kayak bisa apa ngelihat, ngerasain apa gimana? Aku nggak mesti ngelihat langsung kayak every time, Sosok-sosok, everywhere heeh. gitu. Aku nggak selalu gitu, Kak. Everyday. Nggak selalu. Oh. Tapi ada beberapa yang aku lihat gitu. Ada. Beberapa waktu aku bisa ngelihat mereka. Kalau Tapi lebih sekarang ada nggak? aku nggak selalu bisa lihat mereka, Kak. Itu tuh. Aku bukan indigo. Itu lihat dulu. Tuh di pojok tuh. Tuh, ada kan? Ada. Di Itu sini ada muka mah. aku sih. Iya, ada. Ada kayak tuh muka aku sih. ada. Iya kan bener mukanya merah, matanya belok tuh. Oke, nah terus selama 6 tahun terus kemudian tadi apa namanya Kak Sam kayak ngerasa aneh di diri Kak Sam kan, Iya. walaupun gak setiap hari, tapi kan kadang gini, ketika ada aneh yang terlahir dari sesuatu, biasanya kan dari jadi rumor warga kampung ya, biasanya kan begitu tuh. Anak jin katanya. Iya, anak jin, anak setan, anak apa, jangan temenin ini mah anak jin gitu. Apalagi kan pas kecil kan sering ngobrol lama nggak tahu sama siapa kan, Iya. Kasam gitu kan, main sama siapa. Nah, di kampung Kasam sendiri sempet dikucilin nggak sih sama sepantaran nih Kasam Aku? itu? Iya. Aku sih emang sering dijauhin sih sama orang. Waktu Misalkan kecil. lagi main nih sama teman-temannya, terus Kasam sendirian, main sendiri malah justru tertariknya sama main temennya yang dalam tanda kutip. Kalau aku sih nggak terlalu ingat ya sebenarnya kayak begitunya, karena kan belum ngerti kan waktu Tapi kecil. sempat dijauhin. Sempet. Tapi mamaku juga cerita begitu. Gara-gara Ya aku nggak pernah mau main sama mereka. Kata mamaku cerita, kata mamaku, aku lebih seringnya main sendiri. Gitu ada sosok yang, yuk teh main yuk katanya. Teh main yuk. kayak gitu. Itu sosoknya anak sepantaran sama Kasam juga menurut Lebih ibu. dewasa Lebih dewasa. dari aku sih. Karena kan aku bilangnya teteh waktu aku kecil. Wah, itu jadi misteri tuh sebenarnya tuh. Iya. Ya kan? Oke. Tapi jangan kita judge Kasam ini anak jin ya kan? Anak manusia. Ya kan terlahir dari rahim ibu. Bapakku udah jadi hantu sih. Udah ditanam. Gue udah nyelamatin nih. Sap, ya kan? Disapu lagi. Aku blower sih. Aku blower. Lu apa tuh? Kamu nyapu. Oh. Aku berantakin lagi. Agak lain memang nih. Oke, terus kemudian pindahlah, beli rumah, beli tanah. Iya Bukan kan? beli tanah warisan itu. Oh, tanah warisan yang dulunya katanya itu bekas kuburan. Iya. Yang kuburan itu nggak kelihatan sama sekali karena ketutupan ilalang. Wah ilalang. Apa? Hutan bambu.
Hutan bambu. Iya. Hutan bambu jadi ketutupan tuh. Iya udah rata. Diratain, bangunlah rumah. Iya. Rumah-rumah di kampung tuh biasanya dia dari batu bata merah. Yang penting berdiri aja Berdiri dulu aja tuh. dulu. Keramik, nembok, ngecat, apalah plafon tuh belakangan. Yang penting diri dulu gitu Iya. kan. Tempatin di situ. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? Umur aku 6 tahun, aku lahir 2002. Sekitar 2008. Ya, Sampai- 2008 sampai Terakhir kemarin, 4 bulan yang lalu. 2026, 28 sekitaran berapa tahun tuh? Belasan tahun ya, Belasan tahun di situ. Dan dijual harga berapa? 40 juta. 40 juta di tahun 4 bulan yang lalu. Sekitar 4 bulan yang lalu. murah lah. Iya. Itu Aku juga- tanahnya luas gak sih? Kalau tanahnya luas, Kalau tanah kamu kan nggak mungkin petak-petakan kan, dia kan pasti luas tuh. Pekarakan dulu gitu. Iya. Kadang tanahnya misalnya panjang 100 meter tapi dibangun rumah cuma 50 meter gitu kan. kebetulan sama sepupu sih Kak dijualnya. Sepupu yang umurnya di atas aku, dia kan punya suami juga. Tapi punya tetap lah bisnis. anak. Iya. Ya kan? Masalahnya aku disuruh nempatin rumah itu terus kok nggak dijual. Oh Aku gitu. takut. Akhirnya 40 juta tuh. Iya. Dengan tanah yang mungkin 72 sampai 100 meter lah. Itu jadi kayak 200-an sih. 200 kayak kita beli tanah ya. 200 meteran. Ya kan nggak beli Luasnya bangunan itu. Rumahku 200 meteran ya. 200 meter gede loh itu. Ya Oke. panjang ke belakang. Nah, ya kalau panjang ke bawah namanya basement. Panjang ke belakang, panjang ke Anjir, depan. iya ya. Iya, kalau ke bawah basement, kalau ke atasnya rooftop panjang. Bukan basement nggak sih? Apa dong? Apa ya kalau Kan panjangnya ke bawah kan basement. bukan orang luar negeri apa sih bilangnya? Orang luar negeri. Kan di bawah kan basement, di atas kan tingkat atau rooftop kan ini Ruang panjang ke bawah tanah belakang. gitu apa sih kan namanya? Lorong, Ruang bawah tanah. tunnel. Nah Bunker. itu bunker, ya nggak sih? Oh, Bukan iya. basement. Kalau basement parkiran ya. Iya, waladala. Bener. Bunker bener. Aku cuma lola aja Kak. Iya. Ya, tapi ingat tapi lupa nih Ya, gitu iya. ya. Oke. Ingat tapi lupa. 100 meter dijual tuh 40 juta. Iya. Ya kan? Tapi sebelum itu ada yang dimandiin di sumur. Tua ya di situ. Berarti itu sumur tua. Oke, berarti sumur itu udah ada sebelum beli Wah, tanah? Kakek aku kecil aja tuh sumur udah ada. Udah ada, berarti sumurnya tuh kebayang rata sama tanah. Biasa dalamnya Gede tuh. nih Kak. Iya. Gede gini lah. Lu beli gede. Nah, itu buat mandiin mayat yang tenggelam. Bukan jadi yang evakuasi yang Iya, evakuasi tuh, mandiin di situ. dia mandi, mayatnya ditaruh dekat sumur. Oh. Jadi yang evakuasi tuh yang gerah. evakuasi mandi. Ya gerah banget nih gitu. Mandiin mayat. Serem amat Kak. Iya. Gak usah dimandiin, mayatnya juga mati tenggelam. Oh iya, di Udah mana? bersih. Ah, iya. Iya, gue nggak kepikiran ya. Bersih. Ngapain dimandiin? Iya. Oke. Nah, mayat yang di dekat sumur itu baru pertama kali apa sebelum-sebelumnya ada juga tuh? Oh itu pertama kali. Pertama kali dan terakhir kali? Apesnya dia diam di situ lagi. Iya. Seneng dia banyak air kayaknya. Oh iya. Kan dia meninggalnya tenggelam ya. Heeh. Udah dia mandi lagi aja di situ. Mandi situ lagi, tapi kan bukan mayatnya yang evakuasinya. Rohnya berenang-berenang. Jadi ngomong kacang tuh harus pelan gitu kayak Iya, tap ya kan? aku loadingnya lama. Iya. Kemakan usia. Oh. Oke, nah terus kemudian sampai kira ada suara apa? Bersihin taman. Bukan Wah. taman. Ya. Tanah. Ruang tengah. Oh, ruang tengah. Iya. Berarti bukan tanah, ruang tengah yang belum dikeramik dan terbuat dari tanah, berarti gitu ya. Kok terbuat dari tanah, kan memang alasnya tanah. Oh iya. Oh my god. Nyapu lah nih. Nyapu pakai sapu ijuk. Oh, sapu hijau. Aduh. Sapu lidi. Oh, sapu lidi. Banyak-banyak istighfar, Mas. Iya. Sapu lidi Astagfirullahaladzim. srek. Pocong 2 meter lah, terus ada suara cekikikan lah. Dan Iya. suara ketawa. Oke, nah berarti kan ada orang nyapu tuh. Ya kan? Ya Itu kan? nggak ada tuh. Nggak ada orangnya. Petugas kebersihan gitu masuk tiba-tiba. Siapa Hutan tahu. siapa yang mau bersihin? Oh, berarti kanan kiri itu belum ada yang ngebangun rumah Nggak pas ada. awal kali tempatin. Nggak ada. Selang berapa tahun barulah ada. sepupu ya. Nah, teror yang nyapu itu sekali 2 kali apa emang dia hampir tiap minggu ada aja Oh gitu? itu sekali.
Oh, sekali Tapi aja. semalaman itu terus-terusan. Oh, terus-terusan. Iya. Semalaman itu tuh ya? Iya. Oke. Nah, terus kemudian sampai akhirnya bokap nyokap cerai. Iya. Ya kan? Aku Terus juga. kemudian Kak Sam juga cerai. Terus berarti Kak Sam ini tinggalnya sama bokap Awalnya awalnya. Adeknya? sama mama. Oh, jadi satu-satu nih. Iya. Gitu ya. Masing-masing satu. Nah, kan cerai. Nyokap pindah kontrakan. Iya. Terus kemudian meninggal bokap. Kenapa nggak nyokap aja yang nempatin rumah itu? Lo nggak bisa. Oh, kenapa? Tanahnya kan warisan dari keluarga bapak. Oh gitu. Hubungannya nggak terlalu akur. Oh iya iya Gitu. iya. Hubungannya nggak terlalu akur. Nggak terlalu akur ya? Iya. Oke. Lagian Nah, mantan istri, mas sih ya siapa tahu kan nggak mau lah. legowo gitu, ya udah daripada ngontrak nih sini aja lah. Nggak usah lah, Gitu. banyak hantunya takut. Oke, nah pas dijual sama sepupu ya, Iya. 40 juta, itu sepupu tahu kalau rumah itu serem? Tahu orang yang mereka juga dengar bapak aku sebelum meninggal. Oke, Banyak yang ketawa. udah denger lah rumor-rumor itu Iya. ya. Pas udah dibeli, dijadiin apa tuh rumah tuh? Ditempatin apa gimana? Ditempatin jadi warung juga, sama kayak aku dulu. Tapi dia tidur di situ juga? Iya. Cuman Nah. aku kan nitip pesen kak. Apa Sebelum dipindahin, kan setelah lebaran haji ini kan dipindahinnya. Aku nitip pesen kalau misalkan mau ditidurin di situ rumahnya harus dibersihin dulu. Gitu kayak atau semacam nurukiah kah atau Rupiah rumah. iya atau ritual apakah gitu dan Itu lambat laun kan berarti ada renovasi rumah nih. Yang tadi bata, Iya. ada keramik, yang tadi nggak ada pintu, ada pintu. ada pintunya kak. Serem amat rumah nggak ada pintunya. kan? Ya, tadi yang nggak ada jendela, ada jendelanya. Kan biasanya gitu kan nyicil kan, bangun, Iya, iya. bangun rumah, namanya bangun rumah Iya. kan. Kita dibangun kan. Iya. Oke, sampai kira dijual 40 juta, kemudian apa namanya ditempatin sampai sekarang. Nah, pernah nggak sih dalam waktu mungkin berapa bulan ke belakang Kak Sam ini nengokin rumah itu lagi? Aku Atau mungkin sekedar lewat sampai kalian nengokin nyokap sering pulang sih karena makam bapakku kan dekat situ juga. dekat situ juga? Masih satu kampung berarti? Iya, jaraknya cuma sekitar 200 meter lah dari Wah, makamnya. deket. Jangan-jangan itu makam keramat yang itu kali? Beda, Oh beda ya? beda. Itu makam keluarga. Oh makam keluarga. Rumahnya gimana ya suasananya dari luar nih? Kan kelihatan biasanya ngeliat rumah kan wah, Dingin sih. dingin di pegunungan berarti? Bukan maksudnya suasananya kayak rumah itu kayak ya udah dingin, dingin, adem gitu rumahnya mah. Rumahnya mah. Iya, tapi Pernah nggak misalkan, teh, ini apa tidur sini yuk gitu. Sesekali diajak sama sepupu untuk nostalgia gitu. enggak sih, aku juga nggak terlalu dekat sama sepupu kan. Oh nggak terlalu dekat. Iya, nggak terlalu dekat. Oke, nah terus kemudian warga desa ini apa namanya geger lah Iya, atas bokap dari Kak Sam ini gentayangan bahasa gitu. iya. Nah Maaf ya gentayang, Pak, aku nyeritain Bapak dosa nggak ya? oh nggak tahu dah. Enggak lah ya, ya udahlah. Kita doain aja lah ya. Amin. Ya, oke. Nah gentayangan dalam bentuk apa tuh? Dalam bentuk bapak aku. Iya sih maksudnya pocong. Enggak, bapakku. Berarti kayak orang masih hidup dong gentayanginnya. Iya, cuman kan orang tahu bapakku meninggal. Tapi Jadi gini, bapakku tuh sering datang gitu sih kak sampai detik ini ke mimpiku. mimpin bokap gimana di dalam mimpi itu? Nah aku tuh kayak setengah mimpi setengah enggak gitu loh. Pernah nggak sih kayak gitu? Mm-mm. Kita mimpi tapi sadar gitu kita mimpi. Aku tuh dibawa ke rumahnya kak. Rumah yang dijual itu? Bukan, rumah barunya Oh rumah di baru? alam sana. Oh. Dia punya tetangga juga ternyata. Iya benar. Punya tetangga juga? Iya. Ibu-ibu punya anak kecil, Banyak kecil? masih bayi. Dan Ya. katanya memang dekat kuburan bapakku ada ibu meninggal melahirkan. Oh, yang nyapu kali? Bukan, jauh kan. Jauh? Maksudnya Yang dia- dukun itu? Yang mana? Yang, oh dulu mah masih di itu ya? Iya, jauh. Jauh ya? Beda. Dia punya tetangga juga di alam sana tuh? Iya, banyak tetangganya. Rumahnya kayak gimana sih? Rumahnya Heeh. sebelum makamnya di keramik atau sesudah di keramik? Sebelum makam di keramik sama sebelum di keramik. Sebelum di keramik dulu deh. Rumahnya masih tanah. Alasnya tanah.
Oke, kayak makamnya berarti nih. Iya, tapi ini Makam belum di keramik, rumahnya itu belum di keramik iya juga. butut. Masih pakai balek-balek gitu. Oke, akhirnya ada rezeki di Iya. keramik lah makam nih. Plester gitu keramik. Teplok, Iya. amprot lah, ya kan, Iya. cepret. Nah, rumah itu juga di keramik. Iya, di alam sana aja gedong. Rumah gedong. Cuman rumahnya itu kayak banyak itunya loh Kak, apa sih namanya? Kotor gitu, banyak Lumut, daun-daun. Kotor, daun-daun gitu. Oh, daun-daun gitu. Iya, terus di dalam mimpi bapakku tuh selalu minta baju, dingin, nggak punya baju, dingin nggak punya baju gitu. Padahal pas sebelum lebaran, sebelum makamnya di keramik itu, aku udah ke ustadz juga udah bilang mau sedekah baju ke siapa gitu. Dan udah dilakuin buat ngirimin bapakku, tapi tetap aja kayak gitu. Tetap aja. Dan orang-orang yang ngelihat bapakku tuh posisinya sama lagi, nggak pakai baju, cuma kolor black, kolor bolong-bolong. Kok ketawa sih Adrit? Iya. Berarti bapak ini gentayangan nggak pakai baju, tapi pakai kolor. Iya, karena semasa hidupnya bapakku nggak pernah pakai baju. Oh, jadi untuk temen bapak-bapak biasa nih, kalau tidur nggak pakai baju, terus kemudian nyiram tanaman nggak pakai baju, di depan rumah nggak pakai baju, nah kayak gini nanti nih, iya kan? Nice. Berarti bapak sering kesehariannya tuh sederhana gitu Sederhana ya? ya, pakai kolor sampai belel. Bebelel. Iya. Oh, itu juga buat para ibu-ibu tolong yang di rumahnya punya suami, lihat lemarinya kalau ada kolor belel beliin. Jangan skincare aja dibeli. Nah, itu dia. Kadang wah, suami mah Sempak ini bolong belel nggak lah. masalah. Tapi Yang penting skincare mahal. oh iya, benar. Nah, Ya kan? bapak nih, yang tadi balik lagi nih. Ya. Warga itu kan geger. Kak Sam ini pas balik ke sono dikucilin lagi nggak sih? Ini gara-gara bapak kamu nih. Gitu. Dijudge. Gimana nih? Jadi aja sama orang-orang. Lu punya masalah apa sih bapak lu maksudnya? Kok kayak malah gitu ke arah sih? situ. Iya. Jadi akunya yang dijudge gitu sama orang. Oh, nyokap gimana kabarnya? Nyokap alhamdulillah sehat. Di judge juga enggak? Oh, kemarin diomelin sama tukang uduk. Kang Uduk. Iya, dekat kan satu kampung Itu kan. Kang Uduk tuh nasi helikopter kalau di sini. Oh, bisa ya sih? Nasi uduk nasi helikopter. Diomelin apa sama Kang Uduk? Diomelin gini, mama bapak. Tuh dia mau cerita. Iya, diomelin apa sama Kang Uduk? Nyokap ya, diomelin Iya, sama Kang Uduk nih. Aku ceritain dulu ya. Pas hidupnya bapak aku tuh sering mampir ke tukang uduk itu setelah cerai. Suka di situ beli makan gitu. Kang Uduk ini cewek apa cowok? Cewek, Cewek. biasalah. Janda. Punya suami sih, tapi biasalah. Oke, terus? Aduh, nanti nonton nggak ya? Semoga nggak deh. Enggak, Kang Uduk kan banyak. Iya, tapi kan dia tahu. Jadi kan nggak punya kuota. Oh iyalah, ya nggak usah, biarin aja ya, cuek. Pas gitu mama aku beli wuduk ke dia pagi-pagi 2 hari yang lalu. Tepat persis buat 2 hari yang lalu, mamaku nelpon. Gue diomelin katanya. Sama siapa? Tukang wuduk katanya. Kenapa? Bapak loh katanya datang ke mimpi tukang wuduknya. Pas ditanya sama tukang wuduk, mau kemana? Mau nengokin dede sama gua katanya gitu. Kenapa dia lewat perantara Kang Uduk ya? Karena nggak didengar di mimpi mama. Gue jadinya negatif thinking gak? Sama sih. Bungkep nih. Sama sih. Sama sih. Ya Allah bapak, maaf ya. Tapi emang Maksudnya gini, kenyataannya gitu. ini kan jadi misterinya gini. Yang tadi balik lagi tuh, sebenarnya ada perjanjian apa sama dukun itu? Gitu Iya. kan, sampai kan ada anak ayam kan tuh. Iya, dipites. Yang dipites sama ditaruh di atas perut sampai hitam. Nah, mungkin tuh dia mutus perjanjian atau apa kan. Kayaknya sih. Kak Sam sempat mau diambil kan. Iya. Terus kemudian punya anak lagi, Iya. adiknya Kak Sam gitu kan. Bokap lah yang diambil Iya. akhirnya gitu. Jadi kayak tuker nyawa kali ya. Bisa jadi sih kak. Karena kan setelah ritual yang aku minum darah ayam itu aku langsung sembuh. Tapi bapakku mulai sakit-sakitan gitu. Sosok bokap tuh di mata Kak Sam gimana dia orangnya? Bapakku, sebenarnya bapakku itu baik sih. Baik. Cuman
dia itu gampang kemakan omongan orang aja Kak. Jadi kalau misalkan orang ngomong sesuatu tuh dia gampang percaya gitu. Oh. Jadi Lebih percaya omongan orang ketimbang omongan Iya. keluarga. Iya Oke. betul, kayak Terus gitu terus. sih. Ya sebenarnya bapakku baik, cuman kayak Baik. gitu aja kurangannya. Kita Jadi doakan lah semoga bapaknya Kak Sam ini jangan gentayangan lagi gitu ya. Iya, Amal ibadah terima gitu ya. Berarti nggak ada yang wujud pocong gitu ya? nggak ada sih. Dia gentayangan pakai kolor. Iya, pakai kolor beliau. Makanya jangan pakai kolor mas. Nggak pakai lagi. Ini Oke. Nah, terus kemudian sampai kalian dijual dan nggak pernah tidur di situ lagi. nggak pernah. Terus kemudian bapak masih gentayangan berarti dong? Sampai detik ini. Sampai detik ini masih gentayangan. Oke, ya wis. Tapi sebelum ditutup nih videonya, kira-kira Kasam punya punya pesan nggak untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih? Ya pesan aku sih, cuman kayak kalian jangan berhenti ibadah sih. Karena kita itu sejatinya hidup itu berdampingan sama sosok yang kita nggak bisa lihat gitu loh Kak. Jadi aku minta semua orang-orang buat selalu ibadah aja, lebih perdekatkan diri dengan Tuhan. Terus selagi orang tua kita hidup, ya kita jangan terlalu sering berantem lah sama orang tua. Nanti kita akan nyesal setelah orang tua kita nggak ada gitu. Iya, Gitu aja sih, selagi Kak. masih ada komplit kedua orang tua, Iya. muliakan dia, kasih Iya. bahagia gitu Iya. kan. Bahagia nggak cuma melulu transfer duit, enggak. Enggak, ya orang tua sih Kita kasih kabar udah seneng Iya, kan gitu kan, kayak gitu. itu aja. Oke, ya wis. Kita doakan nih semoga Sam nih sehat selalu Kak ya. amin. Panjang umur, lancar rezekinya Kak. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke. Dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Kak Sam ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kak Sam, terima kasih banyak ya. Makasih, Kak. Alhamdulillah. Bungkus.